Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan limbah secara baik, yaitu pemanfaatan kulit singkong untuk dijadikan bioetanol. Sebelumnya saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Giovanni Cahyawardana. Saya dari mahasiswa Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju slide yang pertama. Untuk slide yang pertama ini saya akan membahas pengertian dari singkong. Singkong ini adalah salah satu makanan pokok yang sangat sering dijumpai di Indonesia. Singkong adalah salah satu sumber karbohidrat dan singkong bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Singkong dapat diolah berbagai macam olahan makanan. Kemudian singkong ini dapat direbus, dapat digoreng, dibuat keripik, dan berbagai macam olahan lainnya. Singkong merupakan jenis makanan ubi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Produktivitas singkong yang terus meningkat menyebabkan banyaknya limbah yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan ini adalah limbah kulit singkong. Kemudian di mana limbah ini biasanya tidak dimanfaatkan secara baik. Kita lanjut slide yang kedua. Selanjutnya kita membahas karakteristik singkong. Karakteristik singkong ini ada dua, yaitu fisika dan kimia. Untuk yang fisika ini memiliki kulit luar berwarna coklat seperti gambar di samping. Kemudian memiliki kulit bagian dalam berwarna putih, lalu berdiameter umbi sekitar 2-5 cm. Kemudian memiliki akar serabut seperti gambar di samping, yaitu contoh gambar akar serabut pada singkong. Lalu karakteristik kimia yaitu memiliki kandungan air sekitar 60%, lalu kandungan pati 25-35%, kemudian memiliki kandungan serat, dan terakhir memiliki kandungan protein. Untuk analisa potensi limbah, yaitu secara kualitatif, kulit singkong ini biasa digunakan untuk pakan ternak dikarenakan memiliki kandungan protein dan juga bisa digunakan untuk bahan dasar pembuatan bioetanol. Namun terkadang ada yang biasa langsung dibuang begitu saja. Pemanfaatan limbah kulit singkong. Pemanfaatan limbah kulit singkong ini ada 3 cara, yaitu digunakan untuk kompos, kemudian pakan ternak, dan terakhir bioetanol. Untuk kompos sendiri, kulit singkong ini dapat menyuburkan tanaman. Kemudian untuk pakan ternak, kulit singkong ini mengandung protein dan baik untuk pakan ternak hewan. Lalu yang terakhir bioetanol. Kulit singkong ini karena mengandung karbohidrat dan bisa digunakan untuk bioetanol. Lalu bisa mengurangi efek dari rumah kaca karena penggunaan bioetanol ini dari bahan bakar fosil. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk kuantitatif limbah singkong ini yaitu jumlah limbah kulit singkong yang bagian luar sebesar 0,5-2% dari berat singkong. Lalu jumlah limbah kulit singkong bagian dalam sebesar 8-15% dari berat kulit singkong. Untuk prioritas penanganan limbah ini saya lebih memilih bioetanol singkong. Sebelumnya bioetanol biasanya didapatkan dari bahan bakar fosil. Namun dengan bahan bakar fosil ini dapat mencemari lingkungan dan mengakibatkan pemanasan global dan efek dari rumah kaca. Kemudian kenapa saya lebih memprioritaskan kulit singkong dijadikan bioetanol? Karena kandungan pati dalam kulit singkong ini sangat tinggi, kemudian bisa digunakan sebagai bahan alternatif. Lalu kulit singkong ini sangat mudah ditemui di Indonesia dan harga singkong pun tergolong murah sehingga tidak memerlukan modal yang sangat besar. Kemudian pembuatan bioetanol dari kulit singkong ini juga memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang Badan Pusat Statistik untuk produksi singkong di Jawa Timur. Jadi ini tampilan dari data produksi singkong tahun 2015 di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik. Saya ambil dari Provinsi Jawa Timur. Pada 2015 yang lalu, Provinsi Jawa Timur memproduksi singkong sebesar 3.161.000 ton. Kemudian untuk luas tanam singkong di Jawa Timur ini adalah 120.000 hektar dengan limbah kulit singkongnya itu sekitar 438.000 ton sampai 584.000 ton. Data yang saya ambil ini yaitu dari website internet. Untuk selanjutnya saya akan membahas untuk cara kerja pembuatan bioetanol. Untuk cara kerja yang dikembangkan berupa transformasi langkah pembuatan bioetanol dari kulit singkong ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, yaitu rendam kulit singkong selama 3 hari, kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya keringkan kulit singkong dalam 5 hari. Kemudian haluskan kulit singkong, lalu ayak menggunakan 40 mes. Selanjutnya masukkan kulit singkong ke dalam oven selama 2 jam dan kemudian panaskan pada suhu sekitar 105 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan memasuki tahap delignifikasi. Untuk tahap delignifikasi yaitu pertama kita masukkan serbuk kulit yang sudah diayak 180 gram ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan Aquades sebanyak 2,16 liter dan NaOH sekitar 10% sebanyak 250 ml. Lalu selama 30 menit panaskan campuran tersebut pada suhu 160 derajat Celcius. Setelah mendidih, larutan disaring dan residunya dicuci dengan Aquades hingga pH residu tersebut netral. Kemudian di oven selama 2 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu serbuk kulit singkong dihaluskan menggunakan lumpang alu. Kemudian diayak dengan ayakan 40 mes. Tahap ini sangat berfungsi untuk memusnahkan polimer berupa lignin. Sebab kulit singkong ini memiliki dinding sel yang sangat kuat dan kokoh sehingga akan menyulitkan proses hidrolisis dan pertumbuhan mikroba pada saat fermentasi terlambat. Lalu delignifikasi ini menyebabkan perubahan warna dan coklat menjadi coklat tua. Untuk selanjutnya kita masuki tahap hidrolisis. Sekarang kita memasuki tahap hidrolisis. Yang pertama kita timbang 15 gram serbuk kulit singkong hasil ayakan dengan 4 perlakuan yang berbeda. Kemudian serbuk pertama kita tambahkan larutan HCl 15%. Serbuk kedua HCl 7%. Ketiga H2SO4 15%. Keempat H2SO4 7% dan masing-masing 180 ml. Kemudian selama 2 jam panaskan masing-masing campuran pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya campuran tersebut disaring menggunakan kertas saring, lalu diukur kadar glukosa pada filtrat menggunakan spektrometer UV vis. Untuk mengukur kadar glukosa menggunakan metode Entron dengan pereaksi Entron. Selanjutnya kita akan membahas tahap fermentasi. Selanjutnya kita masuki tahap fermentasi. Pertama kita ambil filtrat sebanyak 160 ml. Kemudian agar pH-nya menjadi 4,5 maka ditambahkan NaOH 6M. Selanjutnya ditambahkan amonium sulfat dan NH3SO4. Masing-masing adalah 14 gram. Kemudian filtrat dipasteurisasi selama 15 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Lalu campuran tersebut diberi ragi sebanyak 14 gram. Langkah selanjutnya
dibagi 4 bagian, masing-masing bagian ditutup aluminium foil dan didiamkan selama 4, 6, dan 8 hari pada suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Lama fermentasi ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya suhu, pH, oksigen, substrat, dan mikroba yang digunakan untuk fermentasi penelitian menggunakan ragi. Karena dalam waktu 72 jam, ragi membentuk alkohol dengan kadar 2%. Ragi juga membentuk enzim envistase dan enzimase yang mampu membentuk gula menjadi etanol. Selanjutnya terakhir kita memasuki tahap pemisahan. Untuk terakhir tahap pemisahan, hasil peragian kulit singkong ini dimasukkan ke labu Erlenmeyer. Kemudian evaporator dirangkai untuk memanaskan hasil fermentasi. Panaskan hasil fermentasi ini pada suhu 78 derajat Celcius. Selanjutnya tentukan kadar etanol larutan hasil evaporasi menggunakan alkohol meter. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bioetanol atau etanol dibuat dari bahan yang mengandung karbohidrat. Singkong merupakan sumber karbohidrat di mana limbah kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol. Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa kadar konsentrasi etanol tertinggi dalam kulit singkong tersebut yaitu 6% setelah difermentasi selama 8 hari. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.